penalty charge 10.000. Berarti kita masukin di sini, saya ke sistem. Oke, teman-teman tapi pastiin dulu untuk PNR-nya udah kebuka ya. Kode bukangnya udah kebuka. Kalau mau mastiin lagi udah kebuka atau belum, kita cek dulu semuanya. Display A atau di display all. Nah, ini kan udah kebuka nih, berarti sudah dipastikan PNR-nya sudah terbuka. Kemudian sekarang kita masukin tadi yang basic remarks. Contoh misalkan di sini kita ada instruksi, mohon input basic remarks, penalty charge 10.000. Berarti kita masukin mandatorinya tadi 5, terus tulis free text-nya. Nah, dari 5 ke free text atau dari mandatory remarks ke free text itu nggak usah pakai spasi. Tapi kalau untuk nulis free text ya itu boleh pakai spasi, teman-teman. Jadi 5 terus tulis di sini penalty charge 10.000. Oke, teman-teman boleh ikutin kayak saya di sini remarks-nya. Kita pertama bikin basic remarks dulu. 5 ini mandatory, terus kita masukin input free text dari basic remarks-nya. Orang ono lagi kok cuma 1. Boleh dimasukin dulu, tapi pastiin tadi PNR-nya kebuka ya. Nanti takutnya kita udah masukin remarks, terus tiba-tiba pas kita mau save data, dia nggak ke input di PNR teman-teman. Jadi teman-teman pastiin dulu, bookingannya sudah terbuka, PNR-nya sudah di-retrieve tadi, datanya sudah ada, baru kita masukin pertama di sini basic remarks-nya. Boleh diikutin kan saya? Untuk free text basic remarks-nya disamain 5, terus tulis free text-nya penalty charge. Ini kan? Kenapa Meli? Coba aku cek. Apa dulu? Oh, nggak usah pakai Desmel. Kamu kan retrieve-nya dari kode booking. Kalau saya tadi kenapa pakai des, saya retrieve dari nama. Karena saya lupa kode bookingnya, jadi saya retrieve by name. Harus masukin mandatory nama kan dash. Tapi kalau kamu pakai kode booking, langsung display, kemudian tulis kode bookingnya. Ingat retrieve PNR Saber yang pertama kemarin caranya display, lalu masukin kode booking. Coba dimasukin lagi yang benar formatnya. Di-ignore dulu Meli. Ignore, terus baru display, masukin kode bookingnya. Oke, gak apa-apa. Boleh dimasukin dulu, nanti keluar, baru tulis free text yang basic remarks-nya. Tiba kopi ya. Pastinya buat taruh mana? Oh, oke. Berarti di sini. Di sini. Oh, baik. Nah, terus Oke, Meli udah bisa buka? ini kalau gua kecilin gini, semuanya ya, udah masukin basic remarks-nya teman-teman. Oh iya tuh, jadi pecah, jadi gepeng gitu. Oke, kalau basic remarks-nya udah, sekarang kita lanjut untuk yang kedua. Saya screen dulu ya. Dan yang ini. Untuk poin kedua, tadi kan yang pertama di sini ada basic remarks. Nah, yang kedua di sini ada namanya itinerary remarks. Nah, kalau untuk itin di sini kayak kita mau nyampein pesan ke tamunya nih. Jadi mau tulis untuk di itinerary-nya. Pesan untuk di itinerary. Nah, di sini contohnya misalkan kita mau tulis thank you for your booking Saber Travel misalkan. Atau misalkan kita mau kirim pesannya happy holiday untuk tamunya di itinnya. Nah, itu kita pakai mandatory untuk itinerary remarks 5 ND.
Tadi kan kalau basic mandatorinya cukup 5 langsung free text. Kalau itinerary remarks itu mandatorinya entry-nya itu 5 ND. 5 ND kemudian free text. Oh. Ya udah fotonya dulu deh. Contohnya tadi, misalkan ingatkan penumpang atau misalkan buatlah itinerary remarks. Ingatkan penumpang happy holiday. Jadi kita mau nyampein pesan nih, berarti kita masukin 5 ND happy holiday. Jadi kata kunci untuk itinerary remarks bisa ingatkan penumpang atau bisa nanti ada kata-kata itin remarks. Berarti masukin pakai mandatory yang 5 ND. Jangan ketukar ya. Dari masing-masing jenis remarks ini jangan ketukar untuk entry-nya. Tadi kalau basic remarks itu 5, kalau itinerary remarks itu 5 ND. Gua sambil ya. Oke, contoh misalkan tadi ingatkan penumpang happy holiday. Berarti kita tulis di sini di sistemnya lagi. Ini tadi udah di enter teman-teman. Di enter dulu yang basic remarks-nya yang tadi penalty charge-nya. Kalau udah display berarti dia udah masuk. Sekarang kita masukin yang 5 ND. Jadi kita mau masukin itemnya itu free text-nya happy holiday. Oke, boleh disamain teman-teman. Silakan masukin itinerary remarks. Ingat entry-nya jangan salah ya. Jangan ketukar sama basic. Kalau basic cukup 5, kalau item 5 ND. Boleh dimasukin yang itinerary remarks-nya. Nanti kalau sudah boleh di-enter. Jadi gepeng nggak dia? Kalau tadi gue coba gitu kan jadi gepeng kan? Karena filenya originalnya filenya besar itu kayaknya. Apa-apa ditunjukin aja dulu. Gue udah bilang sih ini kalau dikecilin fotonya jadi pecah, gue bilang gitu. Maksudnya gambarnya jadi nggak sesuai kan. Tapi udah gue coba lagi, gue bilang gitu. Coba aja kasih. Oke, kalau udah itinerary remarks-nya di-enter. Jadi kita udah masukin 2 nih. Tadi pertama ada basic, terus yang kedua ada itinerary remarks. Sekarang kita coba untuk remarks yang ketiga yaitu delivery address remarks. Ini teman-teman kalau mau buat nanti ada maksimum karakternya ya. Kalau misalkan mau buat itinerary remarks itu maksimalnya 70 karakter. Kalau delivery remarks itu maksimumnya 39 karakter. Nah, kalau misalkan delivery remarks, ini berarti karena di sini ada kata-kata delivery terkait dengan catatan untuk pengiriman. Jadi kalau untuk delivery otomatis ada kata kuncinya kirim atau mohon dikirimkan. Berarti di sini contoh untuk delivery address remarks, delivery address. Berarti kita tulis misalkan ada instruksi mohon tiket dikirim ke Jalan Keadilan misalkan. Berarti kan di situ ada kata-kata kunci mohon dikirim. Berarti di sini kita tulis untuk entry yang delivery. Mandatorinya untuk delivery address remarks itu 5 DL des. Ini biasanya banyak yang ketinggalan desnya nih. Cuma sampai 5 DL aja. 5 DLDS, terus tulis free text-nya. Oke, kita coba. Tadi seumpama instruksinya mohon tiket dikirim ke Jalan Keadilan. Berarti kita tulis 5 DLDS, mohon tiket dikirim ke Jalan Keadilan. 285 kali 300 tadi kata lo. Oke, boleh disamain untuk delivery address remarks-nya. Jadi kalau ada kata-kata delivery address, itu kata kuncinya di sini ada pengiriman dan ada alamat. Jadi gak ketukar untuk entry remarks-nya. 5 DL des. Dari 5 DL des ke free text seperti biasa nggak usah pakai spasi. Tapi untuk free text-nya boleh ditulis pakai spasi kayak gini.
Boleh dimasukin dulu teman-teman semuanya. Coba lihat. Terus saya screen coba. Hah? Sebentar. Boleh dulu. Pak Aziz. Ada panjangannya. Sebentar mau lihat. Oke, yang udah di enter aja langsung. Udah 3, sekarang kita lanjut lagi ke yang keempat, yaitu historical remarks. Nah, historical remarks ini jadi nanti kalau misalkan teman-teman kan kemarin saya bilang kalau mau ubah nama itu harus konfirmasi ke airlines. Nah, nanti di sini untuk konfirmasi ke airlines kita harus tahu nih konfirmasinya dari pihak airlinesnya by siapa misalkan. Nah, itu teman-teman bisa taruh di historical remarks. Untuk free text-nya misalkan approve by Mia SQ Airlines misalkan. Jadi kan kita ada perubahan nama nih, misalkan namanya kurang huruf I atau misalkan titelnya salah jadi dirubah. Nah, itu kita ubah dulu. Kita confirm dulu ke airlines. Kalau airlinesnya sudah oke, baru kita masukin entry modified nama yang kayak kemarin. Setelah itu, kita masukin historical remarks-nya untuk catatan biar nanti tamunya pas di bandara itu nggak ada kendala. Karena di sini sudah ada historical remarks, ada core name atau perubahan nama. Contoh ya, tadi misalkan kita di sini ada perubahan nama untuk tamu. Berarti kita tulis 5 HDs untuk historical remarks-nya. Contoh ya, kan kita ada perubahan nama, terus sudah di-approve nih dari pihak misalkan Garudanya. Berarti kita tulis di sini 5 HDs, terus tulis free text-nya. Korne core name-nya si penumpang keberapa, misalkan text 1.1 kayak gini, terus approve by siapa yang approve dari pihak airlines ya, misalkan namanya Mia. Jadi di sini kita mau buat historical nih di icon kita. Kalau ada perubahan nama atau core name dari penumpang yang ke-1 dan sudah di-approve dari pihak airlines-nya di sini. Nah, itu kita masukinnya ke historical remarks. Boleh coba dimasukin entry historical remarks-nya. Edit page ya? Kalau lo hilang. Oh ya. Terus ambil fotonya. Delete. Yang mana? Ini. Kalau bisa. Kalau bisa diklik. Tuh. Coba ya. Gue gini aja kali tuh. Langsung. Oke, kalau udah di enter historical remarks-nya, kita tarik ini ya, fotonya bisa kita gini ya. Sekarang next kita ke billing remarks. Nah, billing itu berarti terkait dengan tagihan atau invoice. Nah, kata kuncinya berarti otomatis nanti ada tulisannya atau instruksinya kata kunci untuk tagihan dan invoice. Tadi kan kalau delivery ini pengiriman. Ini Abdul Aziz. Oh yes, sorry sebentar Bu.
Oke, teman-teman sebentar ya. Ditunggu sebentar dulu. Tunggu.
Halo. Oke, di sini ada pertanyaan dari Clara ya. Untuk historical remarks itu core name-nya diganti nama penumpang ya udah nih. Oh, untuk historical remarks sebenarnya kalau misalkan oke. Untuk historical remarks sebenarnya kalau misalkan kan tadi kalau di saya itu saya tulisnya di sistem sebentar, saya ke sistem. Oke. Kalau di sistem itu tadi kan saya sebutin ya teks 1.1. Sebenarnya kalau misalkan seperti yang kita tulis teks keberapa aja itu sudah cukup sih. Cuma kalau mau lebih lengkap lagi, misalkan kita mau tulis core name jadi apa yang sudah dimodify itu boleh. Jadi nggak perlu kita tulis 1.1, langsung tulis aja nama yang dimodified itu atau yang sudah diubah itu siapa namanya. Tulis di sini boleh. Jadi itu yang penting kita sudah menunjukkan bahwa satu penumpang ini sudah ada core name atau kita tulis nama yang di core name-nya itu siapa. Bisa dua option gitu. Jadi teman-teman boleh tulis text number-nya aja atau boleh tulis di sini core name-nya jadi siapa. Yang penting di sini yang terpenting untuk historical remarks itu sudah ada approval dari pihak airlines-nya itu atas nama siapa. Soalnya nanti takutnya kalau misalkan kita otomatis sudah core name walaupun sudah di-approve dari airlines, kita hanya make sure aja nih biar lebih aman lagi kita buat double safety tangan kalau sudah di-approve dari PIC airlines-nya siapa gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau tamunya di bandara ditanya nanti di sana ini core name sebelumnya sudah di-approve belum? Nah, nanti di sini kita bisa tunjukin dari itinerary-nya sudah kita buat historical remarks gitu, Clara. Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk remarks-nya dari mulai basic. Kalau untuk core name tulisannya nggak diubah sama nama PEX kita. Oh, maksudnya di historicalnya, Cindy, atau di mana? Misalkan contoh ya, misalnya nggak masukin 5 Hades, terus kita tulis di sini core name. Misalkan namanya sebelumnya itu di sini saya Dwi Suci, terus saya ganti ternyata namanya Dwi slash siapa Putri misalkan MRS kayak gini. Jadi kalau mau tulis nama bisa contohnya kayak gini. Kita tulis namanya 5HD, score name-nya jadi siapa, nama yang udah benernya itu siapa. Terus tulis baru approval by siapa gitu. Itu kalau mau tulis nama ya di historical remarks-nya. Oke. Kemudian Kenneth, spasi termasuk karakter? Iya, spasi juga termasuk karakter. Jadi kalau misalkan di remarks itu juga kita nggak bisa sebenarnya banyak-banyak. Jadi di situ kan ada maksimum karakter ya. Spasi juga terhitung karakter. Jadi makanya sama kayak kita kemarin input nama, spasi juga dihitung. Jadi saya bilang kalau namanya panjang, better teman-teman gak usah pakai spasi. Jadi digabung aja langsung semua gitu. Kenneth ya. Cindy, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, sama-sama. Untuk basic sama ITIN itu bedanya apa? Oke. Sebenarnya kalau basic itu dia terkait kayak misalkan kita kalau untuk nih saya ke Remax dulu ya.
Kalau untuk basic Remax, sebenarnya ini kayak basic dari PNR kita aja. Jadi kalau basic kayak misalkan tadi kita tiketing ya, karena kan ini bukan ke airlines, tapi cuma catatan tiketing kita aja nih buat remind di kita aja. Jadi pas kita buka sistem, buka PNR kita, ini ada catatan-catatan kita. Jadi kalau basic itu kayak misalkan cuma ngingetin secara general, secara umumnya. Tapi kalau itinerary Remax, itu kita mau nyampein pesan ke tamunya. Jadi nanti item ini kita kayak mau nyampein misalkan di bawah kayak misalkan highlight gitulah ya, kayak kita nyampein pesan kan kayak ada otomatis thank you for your booking, atau misalkan apa namanya apa ya, happy holiday, enjoy your flight gitulah pokoknya intinya. Kita mau nyampein pesan ke tamunya kalau item. Jadi kalau yang itinerary Remax ini intinya dia bisa dibaca sama tamu melalui nanti yang kita akan kirimkan email dalam bentuk PDF gitu. Karena nanti kita akan coba untuk kirim itinerary, bukan tiket ya, tapi itinerary kita ini PNR item-nya ke tamu dalam bentuk PDF. Karena kan biasanya tamu minta tolong dong, belum issue nih, dia cuma mau minta kirimin item-nya aja. Nah, itu bisa. Nanti kita kirimin ke email tamunya. Jadi intinya kalau basic, basic itu secara general, kayak kita mau tulis tadi ada penalty charge, ngingetin tiketingnya, atau kita mau apa namanya, buat item ini dibuat itu pada saat GA Travel Fair. Jadi kayak kenapa di itinerary ini harganya pada ngambil kelas Victor semua atau kenapa ngambil kelas Mama semua? Ini karena di itinerary kita ini itu di bookingnya pada saat GA Travel Fair. Jadi kita bisa masuk di Basic Remax gitu. Jadi sih intinya kalau perbedaannya kalau basic itu secara general keseluruhan item, kalau itinerary Remax ini untuk sampaikan pesan ke tamu gitu. Ada lagi yang mau ditanyain sampai sini? Oke, sama-sama ya Vita. Cindy ada lagi yang mau ditanyain? Oh, udah ya. Sip. Tadi kita sampai mana tuh? Saya lupa. Tadi kita, sampai historical ya. Tadi kita sudah sampai historical. Kemudian sekarang kita lanjut ke yang kelima, yaitu billing. Nah, billing ini berarti terkait dengan tagihan, teman-teman. Kata kunci dari billing Remax, jadi biar teman-teman nggak bingung nih, kita mau input entry billing Remax, tapi kata kuncinya apa ya? Billing, berarti kata kuncinya itu tentang tagihan atau invoice. Kalau delivery address ini sudah jadi tiket, kalau billing itu belum terbayarkan tiketnya. Jadi kayak misalkan mohon invoice atau mohon tagihan dikirimkan ke PT Sucovindo misalkan. Atau misalkan mohon tagihan dikirim ke PT ASKI Indonesia. Nah, itu kan ada kata-kata tagihan, ada kata-kata invoice, berarti kita masukinnya ke billing Remax. Contoh, teman-teman boleh masukin, misalkan di sini ada instruksi. Mohon tagihan dikirim ke PT Sejahtera Indonesia. Berarti kita masukin 5/, terus di sini tulisnya boleh mohon tagihan dikirim ke PT Sejahtera Indonesia. Kata kuncinya di sini ada kata tagihan, atau mau diganti invoice boleh kan, invoice, tagihan, billing. Putus-putus Bu.
Suara saya jelas gak teman-teman? Atau misalkan kecil? Putus-putus ya? Oh, oke. Bentar ya. Coba. Ditunggu sebentar. Halo teman-teman, udah jelas belum suara saya? Mohon maaf ya, tadi ada kendala jaringan. Sudah, Bu. Oke, Oke, saya ulangin lagi, berarti tadi billing remarks-nya ya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, saya ulangin lagi karena tadi keputus, maaf. Untuk billing remarks, jadi intinya untuk billing remarks itu teman-teman nanti bisa baca ada kata kunci tagihan atau invoice. Contohnya di sini, misalkan nanti ada instruksi mohon tagihan dikirim ke PT Sejahtera Indonesia. Nah, karena di situ ada kata kunci tagihan atau misalkan ada kata kunci selain tagihan itu invoice, berarti nanti teman-teman bisa masukin entry billing remarks. Entry-nya 5 slash. 5 slash, terus masukin free text-nya apa. Boleh silakan dimasukin dulu billing remarks-nya teman-teman. Samain aja kayak saya.
Oke, sudah. Kalau sudah di-enter. Oke, setelah billing remarks, nah ini yang terakhir. Yang terakhir itu kita ada namanya relog. Nah, ini relog kadang-kadang nih masih banyak yang kurang paham untuk relog. Relog ini dia jadi kayak gini case-nya. Setiap travel agent itu pasti ada yang bisa issued, ada yang belum bisa issued. Atau kita sebutnya kalau misalkan di travel agent ini ada travel agent yang sudah AYATA dan travel agent yang non AYATA. Nah, travel agent yang sudah AYATA itu dia yang sudah bisa issued sendiri. Bayar tiketnya sendiri itu sudah bisa dilakukan oleh travel agent AYATA tersebut. Tapi kalau travel agent yang non AYATA itu dia belum bisa issue tiketnya sendiri. Jadi nanti dia mau minta numpang issued ke travel agent yang sudah AYATA, yang sudah bisa issued. Nah, ini case relog ini, jadi travel agent yang non-AYATA ini mau minta tolong untuk issuein tiketnya ke travel agent yang sudah AYATA. Jadi numpang issued, numpang bayarin tiketnya. Itu kita harus relog dulu. Gunanya untuk apa? Karena kan setiap travel agent itu dia punya PCC beda-beda ya. Misalkan saya di sini pakai PCC channel 1 Delta. Kemudian Rex Mundi nih, Rex Mundi ini travel agent yang sudah AYATA, yang sudah bisa issued. Nah, tapi kalau saya belum bisa. Saya istilahnya masih travel agent yang belum besar, yang belum bisa issued. Saya mau minta tolong ke Rex Mundi untuk issuein tiket saya. Biar Rex Mundi bisa buka bookingan saya, itu harus di-relog dulu. Harus dibuka dulu PCC-nya nih. Biar dia bisa buka atau bisa baca PNR saya, kemudian nanti di-issuein. Kalau relog kita belum kita buka, otomatis si agent wholesale-nya, si Rex Mundi ini yang bisa issued, dia nggak akan bisa buka walaupun kita sudah kasih kode booking kita. Karena kan saya booking di PCC C01D, sedangkan Rex Mundi PCC-nya K0D8. Kan kita beda PCC nih, otomatis saya buat di PC01D, PNR-nya itu nggak akan bisa dibuka oleh PCC Rex Mundi di K0D8. Jadi otomatis saya sebagai sub-agentnya Rex Mundi yang belum bisa issued itu harus bukain dulu akses istilahnya. Harus membukain aksesnya dulu biar nanti Rex Mundi bisa buka bookingan yang saya buat di PCC saya. Jadi nanti Rex Mundi bisa issuein tiket saya. Nah, itu kita harus relog namanya. Untuk relog itu mandatorinya 5 WTDs. Ini mandatory 5 WTDs. Kemudian di sini PCC-nya kita masukin PCC si agent AYATA-nya atau agent yang sudah bisa issued-nya. Kemudian /on. /on ini artinya kita aktifin. Nah, untuk relog juga teman-teman nggak bisa hapus. Jadi cuma bisa di on atau di off-in aja. Hanya bisa di-activate atau deactivate. Nggak bisa dihapus, cuma bisa di on atau di off-in. Jadi kalau misalkan kita mau numpang issuein ke agent wholesale-nya itu kita on-in dulu. Nah, nanti kalau agentnya udah, oh sudah di-issued nih, misalkan bukti issued-nya sudah ditransfer, sudah dikasih buktinya, baru kita off-in. Biar apa? Biar nanti PNR kita nggak diotak-atik. Jadi kita off-in. Jadi selesai di-issued, sudah confirm, baru kita off-in lagi relog-nya. Gitu. Contoh misalkan di sini nanti di ujian juga ada. Contoh misalkan teman-teman nanti dapat instruksi mohon relog ke PCC K0D8. Nah, ada kata-kata relog berarti teman-teman masukin entry yang relog. 5 WTDs masukin PCC-nya apa /on. Berarti di sini kita coba aja langsung di sistem. Mohon, misalkan instruksinya mohon relog ke PCC K0D8. Berarti kita tulis di sini 5 WTDs K0D8/on. Ingat 0 sama O jangan salah tulis ya. 0 itu di sini ada apa? Ada garisnya. Kalau O dia kayak gini.
Boleh dimasukin dulu relog-nya, silakan teman-teman. Kalau sudah di-enter. Oke, kalau sudah saya enter. Nah, berarti tadi kita sudah masukin beberapa remarks. Cara redisplay remarks, atau kita mau cek lagi nih remarksnya sudah masuk atau belum. Oke, ada yang tanya. PCC, PCC itu kode agent yang kemarin di pas pertemuan pertama saya jelasin. PCC ada yang masih ingat PCC? PCC itu kode agentnya masing-masing. Jadi kalau yang udah punya Saber, otomatis dia akan dikasih PCC sama tim Saber. Jadi misalkan PCC-nya Traveloka itu N9D8. Nah, nanti pas kita relock ke N9D8, berarti kita nge-relock ke PCC-nya Traveloka, identitas agent. Oke, karena di sini ada yang tanya tentang PCC, saya tanya lagi, saya refresh lagi. Saya mau tanya ke Jessica. Jessica, kepanjangan dari PCC itu apa ya? Pseudo city code. Oke, kalau artinya dari PCC? Itu buat identitas travel agent. Oke, siap. Terima kasih, Jessica. Oke, kemudian di sini balik lagi ke remarks. Untuk kita cek atau make sure lagi remarksnya udah masuk semua atau belum. Untuk redisplay remarks, teman-teman bisa pakai entry display papa 5 atau display P5. Karena 5 itu mandatorinya remarks, berarti kita mau ceknya display P5. Enter. Nanti akan keluar seperti ini. Berarti remarks yang sudah kita buat, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 remarks. Nah, di sini teman-teman saya ingetin karena remarks ini optional, nggak mesti kita masukin. Karena tadi kita ada tambahan remarks, jadi kita harus save dulu. Nanti teman-teman setiap ada perubahan atau penambahan di dalam PNR, itu harus di-save data dulu. Cara save data, sama kayak kemarin kita habis cancel, cara save data itu receive from, nama masing-masing, enter, lalu ER, Echo Romeo. Dia remarks-nya nanti ke simpan. Nah, setelah ER, kalau teman-teman setelah ER terus sudah kebuka, PNR-nya seperti ini, teman-teman mau refresh nih, mau refresh lagi PNR-nya. Kalau ER sudah terbuka, teman-teman mau refresh, itu bisa pakai IR.
Jadi IR ini teman-teman bisa masukin kalau ER-nya sudah terbuka PNR-nya. Tapi kalau belum, jangan di IR. Karena ini sama aja kayak ke ignore. Kalau misalkan end of transaction-nya ini belum keluar PNR. Tapi kalau sudah keluar, teman-teman mau refresh, boleh pakai IR. Untuk display P5 itu kita buat cek semua remarks yang kita masukin, Kelly. Jadi bukan cuma salah satu remarks aja, bukan cuma buat basic atau bukan cuma buat item. Tapi buat semua remarks yang tadi sudah kita masukin. Dari mulai basic, item, delivery, address, historical, billing, sama relog. Itu semua kita ceknya di remarks-nya pakai display P5. Gitu. Jadi bukan cuma ngecek salah satu remarks-nya aja, tapi untuk keseluruhan remarks yang sudah kita input tadi, itu ceknya pakai display P5. Oke, sama-sama. Oke ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat di bawah itu ada tulisan remarks. Ini remarks yang tadi sudah kita buat. Kalau teman-teman mau hapus remarks, oke, sebentar ada yang tanya. Buat yang relog, berarti PCC yang dipakai buat si travel non-IATA. Oh, untuk PCC yang kita input itu PCC agent IATA-nya. Jadi istilahnya di sini untuk PCC agent IATA ini biar kebuka gitu. Jadi bukan PCC agent non-IATA. Si agent yang bisa issued-nya yang kita masukin PCC-nya gitu. Ada lagi yang mau ditanya seputar remarks? Jadi kita sebagai agent yang non-IATA itu, kita beri akses ke PCC agent IATA gitu istilahnya. Bukan berarti kita yang agent non-IATA bisa buka PCC-nya dia, bukan. Tapi kita cuma kasih akses aja, biar si agent non-IATA-nya itu bisa ngebuka PNR kita. Cuma ngasih akses seputar itu aja. Bisa ngebuka PNR yang kita kasih kode bookingnya ke mereka buat di-issuein. Jadi di sini PCC-nya PCC si agent IATA yang bisa issue. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sama-sama. Oke, kalau nggak ada, kita masih di remarks. Misalkan di sini tadi remarks udah semua. Nah, kalau misalkan teman-teman mau hapus, misalkan tadi tagihannya udah dibayar nih, jadi saya mau hapus si billing remarks. Itu entry-nya 5, kemudian billingnya itu ada di line keberapa, lalu change. Contoh, misalkan di sini tagihannya sudah dibayar di sini. Jadi saya mau hapus nih remarks yang poin kelima. Berarti kita tulis 5, terus line keberapa yang mau dihapus, kemudian change. Enter. Kalau kita cek display P5, billing remarks-nya sudah hilang. Sudah tidak ada nih mohon tagihannya, sudah saya hapus. Itu kalau mau delete remarks. Kalau mau sampai dengan pakainya dash, kalau mau dan pakainya koma. Itu teman-teman nggak perlu catat lagi, ada di halaman 20. Dash ini untuk artinya sampai dengan, koma ini artinya dan. Kalau relog sekali lagi tadi saya bilang dia nggak bisa dihapus. Jadi kalau misalkan relog ya udah di-issuein sama agentnya kita mau off-in, ya udah berarti kita tiban lagi 5 WT des, terus kita masukin K0 D8 /off-in biar nanti nggak bisa buka lagi tuh si agent ayatanya karena kita aksesnya sudah tutup kayak gini. Kita cek redisplay remarks-nya.
dia udah otomatis ke off karena tadi kita sudah matiin, sudah deactivate. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita next materi. Silakan kalau mau ada yang ditanyain. Boleh di WA group, boleh di chat Teams. MDO. MD itu untuk move down. Kemarin yang saya bilang kalau misalkan kita lagi buka list kayak gini, terus di ujung sini atau di ujung sini masih ada simbol ND kayak gini, itu berarti masih ada tampilan berikutnya. Nah, cara kita bukanya itu pakai MD atau move down, di scroll ke bawah. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita nggak perlu MD. Jadi MD itu istilahnya buat kita nampilin tampilan berikutnya. Ya kayak kita scroll ke bawah aja gitu. Move down. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Oh iya, jadi setiap ada perubahan kan karena tadi sudah delete, Marcelin, tadi kamu sudah delete nih, terus kamu mau biar ke save, datanya si Remax ini mau di save, ya harus di receive ER lagi. Jadi nanti sama pun ya, kalau misalkan kamu mau nambahin makanan atau mau ngedelete makanan, itu harus di receive ER biar datanya kesimpan. Ini karena tadi saya ada off sama delete, saya mau simpen data. Jadi teman-teman biar nggak usah ngetik-ketik lagi untuk receive from-nya, boleh pakai di common history, tinggal diklik aja nih, receive ER-nya. Ya, sekali lagi kalau teman-teman sudah ada perubahan data, mau save data, jadi nggak perlu kita nulis lagi receive from 6, desi, enter, terus ER, enter gitu. Jadi kalau teman-teman mau simpelnya ambil dari common history aja receive from entry-nya. Tinggal diklik deh, 1, 2, terus execute. Nanti Remax-nya akan hilang, kesimpan tuh. Ingat teman-teman kalau sudah di ER, sudah muncul PR area, teman-teman mau nge-refresh bisa pakai IR. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah di ER tapi tampilan PR area belum muncul, jangan langsung di IR. Nanti otomatis ke-reject semuanya. Gitu. Jadi IR ini bisa kita input kalau setelah ER PR area sudah terbuka. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Boleh, silahkan. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke halaman selanjutnya tentang General Facts Field. Atau di sini kita sebutnya ada namanya SSR. SSR itu kepanjangan dari Special Service Request. Maksudnya apa? Artinya SSR ini itu permintaan dari tamu. Contohnya kayak makanan khusus, kursi roda, keranjang bayi, pampers, dan lain-lain. Itu kita masukinnya ke SSR, Special Service Request. Jadi requestan spesial dari tamunya ke airlines. Untuk SSR itu mandatory entry-nya 3. Di sini teman-teman bisa lihat untuk format SSR 3, lalu masukin SSR kode. Jadi kayak misalkan teman-teman mau pesan makanan, misalkan lagi diet nih, low kalori. Nanti di situ pakai kode SSR makanan low kalori, kodenya apa. Kemudian setelah itu masukin segmen keberapa.
Maksudnya mau request di segmen ke-1 saja kah yang perginya doang, atau mau request di all segmen pulang pergi. Itu kita input di sini. Kemudian setelah itu formatnya ada dash, ini mandatory. Kemudian kita masukin name number. Jadi yang dimasukin di sini bukan namanya, tapi penumpang keberapa yang request makanan atau barang tersebut. Misalkan bapaknya, nah bapaknya itu ada di nomor urut 1.1, berarti kita masukin di sini name number-nya 1.1. Ya, untuk contoh entry-nya, teman-teman bisa lihat tabel di bawah. Di sini ada di poin ketiga. Di poin ketiga itu requestan tamunya diabetic meal. Tamunya request diabetic meal untuk segmen ke-1 dan ketiga, untuk penumpang kedua dan keempat. Entry-nya itu kayak gini. 3 ini mandatory. Kode dari makanan diabetic meal itu DBML. Kemudian 1,3 ini artinya dia request diabetic meal itu untuk segmen ke-1 dan ketiga. Berarti cuma segmen ke-1 dan ketiga. Lalu dash mandatory, pilih name select ke, tadi dia mintanya penumpang kedua sama keempat, berarti 2.1, 4.1. Nah, untuk poin keempat di sini, itu tamunya mau request di semua segmen dan untuk semua penumpang. Jadi tamunya request Muslim Meals. Kode dari makanan Muslim Meals itu MOML. 3 mandatory SSR, terus masukin kode Muslim Meals. Nah, kalau tadi kan di diabetic meals dia per segmen ya. Jadi dipilih nih setelah kode dia masukin segmennya. Tapi kalau all segmen atau semua segmen setelah kode SSR itu nggak perlu diisi. Jadi kalau semua segmen itu setelah kode SSR nggak perlu diisi segmennya. Langsung aja ke dash. Nah, 0 ini artinya untuk all passenger atau semua penumpang. Nah, misalkan teman-teman ada yang tanya nih, itu tahu kode diabetic meal dari mana, kode muslim meal dari mana. Ya, untuk kita cari kode-kode itu namanya kode special meal, karena tadi special request, berarti makanannya juga spesial. Untuk kode special meal, itu entry-nya DU, display, /SPM. Ini untuk kita buka list special meals. DU display /SPM. Ini untuk kita buka list atau kode-kode untuk makanan yang special meal. Oke, dari kode di sini kemarin kita sudah bahas untuk cara buka list meals. Ada yang masih ingat entry untuk buka meals table. Kalau ini kan special meals. SPM ini special meals. Kalau yang meals, untuk buka list table meals, entry-nya apa? Coba boleh bantu saya, Jesslyn Priscilla. Entry untuk buka list meals table, apa entry-nya? Jesslyn Priscilla. DU display /MLS. Oke, sip. Terima kasih. Ya, jadi kalau yang kemarin yang hanya meals itu kita bisa pakai MLS. Karena di sini kita masuk ke special request, berarti makanannya yang spesial nih, special meals. Itu pakai entry-nya DU display /SPM. Kita enter. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Special meals table. Misalkan tadi lagi diet kita mau request low kalori, berarti kodenya LCML untuk low kalori. Atau misalkan mau anaknya pesan child meal, berarti kita kodenya CHML. Banyak di sini. Atau misalkan dia vegan, mau request vegetarian meals, requestnya di sini. VGML.
Nah, kalau tadi kan di tengah-tengah antara special meals ini dia nggak ada kode ya. Tapi kalau pas kita ke bawah, di sini ada two letter code airlines. Maksudnya, jadi untuk makanan tersebut hanya ada di airlines ini aja. Berarti untuk chicken, kode CHCK ini cuma ada atau available di American Airways. Tapi kalau yang nggak ada di sini nggak ada kode airlines-nya, berarti untuk all airlines ada semua. Oke, kalau yang tadi udah coba buka untuk list table special meal, boleh ditarik lagi datanya di display A, enter. Ditarik lagi PNR di display A lagi, teman-teman boleh silakan. Sekarang kita mau coba nih masukin special meals. Coba ditarik dulu teman-teman semua datanya. Di display A dulu, display all. Oke, kalau sudah, di sini saya ada instruksi, misalkan tamunya si siapa? Ibunya nih, ibunya mau request vegetarian meals. Gimana cara kita inputnya? Tadi kode vegetarian meals itu dia kodenya VGML. Berarti di sini kita masukin 3, teman-teman boleh sambil ikutin ya, nggak apa-apa. Misalkan ibunya request vegetarian meals untuk di perginya aja. Berarti perginya aja itu cuma di segmen 1. Jakarta-Singapura. Ibunya request untuk rute Jakarta-Singapura vegetarian meals. Berarti kita masukin 3 VJML. Kemudian kita masukin segmen. Karena tadi dia milihnya cuma selected segment nih. Segmen 1, kita masukin 1. Dash. Ibunya ada di nomor urut berapa? Di saya itu ibunya ada di nomor urut 2.1. Jadi kita masukin 2.1. Ya, boleh diikutin silahkan. 3 ini mandatory. VGML untuk kode dari special meals vegetarian meals. 1 ini untuk segmennya ibunya cuma minta di rute Jakarta Singapura. Lalu dash mandatory. 2.1 karena di sini ibu saya ada di nomor urut 2.1. Jadi diikuti namanya sesuai yang di nomor urut teman-teman ya di PNR masing-masing. Oke, boleh dimasukin dulu silahkan yang vegetarian meals-nya. Oke, kalau sudah tinggal enter. Nah, vegetarian meal sudah. Sekarang misalkan ayahnya request diabetic meals untuk all segment. Coba saya mau tanya ke Jonathan Sumena. Entry untuk ayahnya request diabetic meals di all segment, entry-nya kayak gimana? Boleh bantu saya? Jonathan? Tiga DBML dash 0. Request all segment.
Ada yang sedikit yang salah. Coba direvisi lagi dikit. Bukan untuk all passenger ya, tapi cuma buat ayahnya, tapi ayahnya minta di all segment. Tiga dbml/1.1. Oke, terima kasih ya. Bilang makasih. Oke, tadi kalau misalkan yang Jonathan bilang yang pertama, kalau misalkan di sini 0, dash 0, itu artinya untuk all packs atau semua penumpang. Tapi kan tadi saya request-nya itu untuk ayahnya aja, tapi di all segment. Berarti 1.1. Oh, Steven. Kalau lupa ketik segmennya terus ubah jadi segmen 1, itu harus dihapus dulu berarti. Ntar ya, aku ajarin cara hapusnya. Karena tadi Steven ada yang salah, terus minta tolong mau dihapus. Jadi kita harus hapus dulu, terus nanti masukin lagi kayak entry awal tapi yang benernya. Ya ini kita ke display P3. Nah untuk SSR ini adanya di general facts, jadi kita ke display P3. Kayak gini. Nah, terus tadi Steven bilang katanya salah si VJML-nya. Nah, kamu lihat di list kamu, Steven. VJML itu ada di list nomor berapa? Kalau di sini saya ada di list nomor 7. Berarti saya masukin 3, 7, change. Dihapus dulu line ke-7-nya. Nanti di enter. Kalau udah display berarti udah masuk. Nah, kalau udah kehapus, baru kamu masukin lagi 3, VJML, 1, dash 2.1. Kayak gitu. Enter deh, gitu. Jadi intinya kamu hapus dulu request-annya, terus kamu masukin lagi yang benar ya. 7 sama 8, oh 2. Berarti kamu masukinnya, tadi kalau sudah itu, kamu delete-nya 2. 3, 7,8 change. Terus nanti masukin baru 3 VJML. Dihapus dulu, 7 sama 8-nya kayak gini caranya. Terus habis itu nanti kamu masukin lagi VJML-nya yang benar. Oke, sama-sama. Sama buat teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang salah nih request-annya, kalian ke display P3 dulu, terus dilihat list keberapa yang mau dihapus. Kalau mau lebih dari 1, dannya pakai koma. Kalau mau berurutan pakainya dash. Kalau udah kehapus nanti baru kalian masukin deh yang benernya entry-nya. Gitu. Tadi kita sudah masukin vegetarian meal, diabetic meal. Kemudian di sini anaknya nih, anak saya mau request, misalkan dia mau request chicken mozzarella. Karena chicken mozzarella itu nggak ada di list special meal, jadi teman-teman nanti kalau misalkan makanannya itu nggak ada di list special meals, teman-teman bisa pakai kodenya 3 SPML. Ini untuk special meal request. Karena tadi anaknya pesan chicken mozzarella itu nggak ada di list special meals, jadi teman-teman pakai kodenya 3 SPML.
Semua makanan yang nggak ada di list special meals, teman-teman bisa pakai kode SPML. Contohnya tadi chicken mozzarella nggak ada, atau misalkan anaknya mau pesen nasi goreng nggak ada, berarti kita pakai 3 SPML. Tapi nggak sampai di sini aja. Setelah kita 3 SPML, terus kita masukin slash, tulis requestan anaknya tuh apa. Tapi pakai bahasa Inggris ya, nulis makanannya pakai bahasa Inggris. Karena ini kita mau info ke airlines, jadi kita harus pakai bahasa Inggris. Semua yang mau kita info ke airlines itu harus pakai bahasa Inggris. Misalkan anaknya tadi request mau pizza deh, pizza. Atau mau roti, anaknya request roti. Anak ke-1 saya nih mau request roti, berarti saya tulis 3 SPML slash, terus saya tulis di sini roti bread. Dia request di all segment, berarti langsung dash. Anaknya ada di nomor urut berapa? Anak pertama saya ada di nomor urut 3.1. Berarti kita masukin 3.1. SPML, ini kode untuk makanan yang special meal request. Slash ini mandatory. Kemudian kita tulis di sini free text-nya. Lalu dash, mandatory juga. Lalu name seleksi anak. Kalau udah kita enter. Kemudian misalkan anak kedua saya mau request nasi goreng. Ingat semua requestannya harus pakai bahasa Inggris. Dia mau request nasi goreng di all segment. Anak kedua. Coba saya minta tolong ke Jonathan, udah tadi ya. Joshua Jonathan. Entry-nya gimana nih? Anaknya mau request nasi goreng di all segment, anak kedua. Udah. 3 SPML slash fried rice strip 4.1. Kasih Joshua. Tiga SPML slash fried rice dash 4.1. Ingat, karena tadi kita sudah masukin beberapa makanan, biar kita lebih aman, biar datanya ke-save, teman-teman receive ER lagi ya. Receive ER. Kalau udah muncul, teman-teman di-refresh. IR. Adanya di mana nih? Adanya di General Facts, teman-teman bisa lihat. General Facts, teman-teman nanti ada banyak di situ. Nih, ada VGML, ada diabetic meal. Kenapa ada 2 di sini? Karena kan dia requestnya di all segment. Ini ada rutenya, CGK Sin, full CGK. Ini special meal tadi udah masuk, fried rice juga udah masuk. Teman-teman ngeceknya adanya di General Facts ya, yang tadi kita input makanan-makanan itu. Oke, masih di General Facts, teman-teman bisa lihat di sini, di setelah two letter code itu, two letter code airlines, di situ ada status ya, ada HK, ada KK, bahkan ada yang no di sini, ada yang NN, itu artinya status. Ini pun case-nya sama kayak kemarin, kita ubah status di item.
Cuma di sini kita mau ubah statusnya di general facts. Untuk ubah status di itinerary sama di general facts itu beda entry. Kalau di general facts itu depannya pakai 3, terus line keberapa, lalu titik HK. Ini kalau mau ubah status general facts jadi HK. 3 ini mandatory, 1 ini line-nya atau nomor urutnya, titik HK ini mandatory untuk ubah status HK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di general facts saya. Untuk yang vegetarian meals deh. Vegetarian meals saya di sini statusnya masih kakak. Berarti belum dikonfirm nih sama airlines-nya. Kita ubah status dulu. Ubah status harus satu-satu ya per line. 3, kemudian 7, 7, titik HK. Ini saya mau ubah status jadi HK untuk line ke-7. Kalau saya enter, terus saya display P3, di line ke-7 saya di sini sudah berubah jadi HK. Sebelumnya di sini line ke-7 saya masih KK, terus saya sudah ubah menjadi HK, dia berubah jadi HK. Nah, kalau statusnya no atau NN ini, nanti kalau teman-teman udah ubah status jadi HK, tapi dia responnya masih no atau NN, itu biarin aja, nggak apa-apa. Berarti memang dari pihak airlines-nya itu belum menyediakan makanan tersebut. Atau istilahnya masih tentatif nih kalau NN. Bisa ada, bisa enggak, gitu. Nah, untuk yang tadi mau hapus general facts juga, kayak yang tadi case-nya Steven, itu teman-teman harus dilihat juga nih statusnya. Kalau statusnya di sini sudah HK, cara hapusnya beda nanti. Kalau di sini teman-teman mau ganti atau mau hapus, tapi statusnya sudah HK, itu nanti teman-teman pakai entry-nya kayak gini. 3, lalu line keberapa yang mau dihapus, titik XX. Ini untuk delete SR yang statusnya HK atau sudah confirm. Nih, kan karena yang 7 tadi statusnya sudah confirm, terus saya mau hapus, berarti pakai entry-nya kayak gini. 3, line keberapa, titik XX. Itu untuk statusnya yang HK. Nah, kalau statusnya belum HK, sama kayak tadi caranya. 3, 7, change. Ini untuk status yang belum confirm. Baik itu no, NN, atau KK, itu kita pakainya change. Tapi kalau statusnya sudah HK, pakainya titik XX. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain sebelum kita next. Oke, kalau statusnya no, itu nanti otomatis memang dari airlines-nya nggak menyediakan. Berarti nanti kita ke info tamunya, Bu, ini untuk diabetic meals dari airlines ini dia nggak ada, mau diganti nggak? Gitu aja sih. Kalau no ya. Tapi kalau statusnya NN, itu masih tentatif, atau artinya itu need. Jadi dari airlines-nya bisa aja ada, bisa aja enggak. Jadi masih tentatif. Nah, nanti kita remind ke tamunya, ini untuk makanan ini nanti bisa ada, bisa enggak, Bu. Jadi belum tentu ada pas Ibu terbang gitu. Jadi nanti betternya Ibu mau ganti enggak, biar yang nanti makanan yang sudah dikonfirm atau yang available dari pihak airlines.
gitu. Iya, kalau no biasanya nanti kalau kita ubah, sebenarnya kita boleh coba ubah status ke HK, tapi kalau sudah dicoba masih no, itu udah berarti udah otomatis sudah nggak ada di airlines-nya. Oke, sama-sama. Ini siapa? Oh, Maitri ya. Maitri. General fact-nya cuma ada 3 di situ ya. Berarti yang tadi itu yang kamu masukin belum kesimpan mungkin Maitri. Karena di sini kalau di tampilan yang kamu fotoin cuma ada 3 aja yang ke input. Jadi kalau makanan yang tadi kamu udah masukin misalkan, terus kamu belum save data, receive ER atau ke ignore, ke IR, itu nggak akan kesimpan gitu. Jadi di sini kalau yang saya lihat di tampilan kamu, cuma ada 3 doang, SSR date of birth-nya anak sama infantnya aja. Di bawahnya masih ada lagi nggak? Iya, boleh kalau mau diubah date of birth-nya Marcelin. Silakan kalau mau diubah. Cuma nanti kalau ujian, nggak perlu ya kalian ubah status jadi HK, nanti takutnya lama, makan waktu satu-satu. Jadi kalau ujian biarin aja, nanti status di SSR atau General Facts-nya masih kakak, belum pada HK, biarin aja nggak apa-apa. Yang penting requestannya semuanya masuk. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sama-sama. Silakan kalau mau ada yang ditanyain dulu sebelum lanjut. Akan dimasukin. Sama si Dinus. Udah HK lalu HK ini. Kita tinggal tambahin SSA, tinggal nama salah. Saya bilang. Tapi udah masuk belum? Sebelumnya. Kamu udah masukin entry makanan. Ini kamu receive ER-nya untuk apa yang di atas? Coba aku lihat. Sudah, coba aku lihat common history kamu nih. Di atasnya receive ER itu ada apa aja? Nah, ini kayak gini yang Talia. Kamu kalau kayak gini harus IR dulu. India Romeo. Terus nanti coba di receive lagi deh. Nah, ini Maitri kamu salah. Kenapa nggak ke input? Karena setelah kamu masukin, oke. Karena Maitri setelah kamu masukin makanan tuh itu udah masuk. Cuma kamu langsung ER, jadi nggak ke save di situ, ke reject istilahnya. Jadi kamu kalau mau nulis, masukin lagi aja entry VGML, special mail-nya.
Jadi bukan ER dulu. Kalau ER dulu itu nanti kamu yang atasnya juga nggak akan masuk, walaupun di situ sudah display. Di receive dulu, baru kamu bisa ER. Oke, sama-sama. Nanti ujian ingat ya, stepnya receive dulu baru ER. Nanti kalau ER-nya udah keluar datanya, kalian bisa refresh di ER. Untuk apa? Untuk mengurangi kayak yang direspon Thalia ini, yang simultaneous change itu. Mengurangi resiko simultaneous change. Jadi setelah di Echo Romeo terus datanya sudah keluar, teman-teman nanti bisa refresh pakai India Romeo. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman, boleh? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Misalkan di sini si bayi, sekarang kita mulai masuk ke infant. Si infantnya mau request keranjang bayi nih untuk all segment. Gimana caranya? Teman-teman di sebelah kanannya paling ujung ada logo koper, atau kita sebutnya trip summary. Diklik logo kopernya. Nah, nanti akan muncul di sini ada PNR, ada kode booking, ada nama travelernya, ada air segmentnya. Nah, di sini karena tadi bayinya request keranjang bayi di all segment, kita setelah klik trip summary atau yang logo kopernya, teman-teman ke add to PNR. Add to PNR-nya diklik. Nanti dia muncul kayak gini. Ada kotak kecil, pilih menu yang SSR, diklik panel yang SSR-nya diklik. Panel SSR-nya udah diklik, terus pilih di situ cari keranjang atau basinet. Ketemu basinetnya, diklik basinetnya. Saya ulangin lagi ya, takut ada yang ketinggalan. Teman-teman ke logo koper, paling pojok kanan, ada trip summary, terus add to PNR, lalu pilih menu SSR, diklik SSR panel yang kecil itu. Lalu teman-teman pilih di situ basinet atau keranjang bayi. Basinetnya diklik. Nah, nanti teman-teman ke bagian yang add SSR bawah tuh, yang ada basinet type, BSCT, segment, traveler, free text. Nah, di situ BSCT untuk basinet type-nya nggak usah diubah. Segmentnya teman-teman dicek lagi di situ. Kalau sudah all segment nggak usah diklik lagi, biarin aja. All segmentnya sudah. Nah, travelernya di sini teman-teman perlu ingat ya, semua requestan bayi itu yang dipilih yang pangku si bayinya atau nama dewasa yang mangkunya. Jadi di sini travelernya kita pilih nama dewasa yang pangku. Karena kemarin itu yang saya pilih yang pangku pas masukin date of birth si ibu, berarti saya pilih 2.1, diklik si ibunya. Kalau sudah, teman-teman diklik apa namanya? Add to PNR diklik. Sampai dia muncul nanti ada tulisan successfully. Successfully add to PNR. Terus teman-teman bisa close. Bisa semua keranjang bayinya?
Ruang 1 oke, oke. Ruang Bu Fani oke, oke. Tip, sekarang kita masih di trip summary. Misalkan bayinya request Pampers atau diapers. Kita ke add to PNR lagi. Kalau go cover lagi, terus add to PNR. Pilih SSR lagi. Iya, Steven, yang tadi free text-nya kosongin aja. Langsung add to PNR. Yang tadi ya, ini kita baru lagi. Kalau yang tadi, yang basinet dikosongin. Oke, sama-sama. Oke, saya ulangin lagi. Sekarang kita mau request diapers atau pampers. Tadi sudah sampai add to PNR. Terus kita ke SSR lagi, teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa cari pampers atau diapers di bagian SSR ada nggak? Di scroll aja ke bawah. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pilih yang other service request. Ketemu other service request-nya? Diklik other service request. Oke, kalau sudah, teman-teman ke bagian bawah, di situ ada tulisan other service request type. Yang bawah. Yang select SSR-nya diklik. Nah, teman-teman diklik yang free text. Free text-nya diklik. Free text-nya diklik. Nah, kemudian di sini segmennya teman-teman pilih select all. All segment. Segmennya pilih all segment. Kemudian free text-nya teman-teman tulis diapers size S. Oke, coba aku lihat Justin. Kayaknya sih masalah koneksi Justin, ditunggu aja ya. Nanti kalau error kamu ulangin lagi dari trip summary. Udah sampai di upper size S, teman-teman tinggal add to PNR lagi. Kalau udah successfully tinggal close. Oke, coba saya cek dulu. Coba di close dulu siapa? Justin. Itu di close dulu kotaknya, terus kamu ke trip summary sama, lakuinnya sama. Kayak mau request basinet awal. Joshua juga sama. Keluar dulu. Terus nanti masukin lagi entry kayak gitu, entry. Masukin lagi untuk basinet ya, sama caranya. Di close dulu, terus kamu ke trip summary lagi. Joshua sama Justin ya. Ingat yang udah tadi boleh di save dulu sambil nunggu Joshua sama Justin. Di receive ER. Biar kesimpan dulu. Oke, kita tunggu Joshua sama Justin ya, sebentar. Joshua sama Justin kalau udah info ya. Iya, diklik lagi aja. Marcelin. Kalau sudah di receive ER, kalau misalkan dia udah keluar datanya, boleh di IR Yope. Tapi kalau sudah di receive ER datanya belum keluar, jangan di IR. Nunggu data PNR-nya keluar dulu semua, baru kamu refresh di IR, India Romeo. Coba kamu display A dulu aja Sylvia. Kalau datanya masih ada,
tinggal receive ER lagi. Kamu display all dulu, dicek. Entry yang tadi kamu masukin itu udah masuk apa belum? Kalau sudah tinggal receive ER lagi, tapi kalau belum masukin baru receive ER lagi. Oke. Segmennya ada yang hilang. Hilangnya tuh gimana, Kelly, maksudnya? Kok bisa hilang? Segmen CGK Sinkul CGK-nya hilang atau gimana? Oh, Sylvia itu udah masuk kok. Kalau Sylvia udah aman. Area satu-satu. Coba Justin. Justin sama Joshua display P3 deh. Coba saya mau lihat tampilannya. Sylvia kalau mau di IR boleh. IR aja Sylvia. Joshua di bawahnya masih ada tampilan lagi nggak? Pas general facts ya. Setelah fried rice itu masih ada tampilan lagi nggak, Jus? Justin juga setelah fried rice masih ada tampilan lagi nggak ke bawahnya, coba? Oh, atau gini. Joshua sama Justin coba share kode bookingnya ke saya. Coba saya buka dari sini. Oke. Oke, saya coba Justin dulu ya. Saya coba cek punya Justin sebentar. Iya, nggak apa-apa. Siapa? Mikael. SSR itu
emang beda-beda nomor urutnya, bahkan ada yang lebih banyak nggak apa-apa. Yang penting makanannya udah masuk semua. Ada yang 20, ada yang 19, nggak apa-apa. Oke, saya cek dulu ya. Punya siapa? Justin. Justin pas input infant di sini masukin yang pangkunya siapa Justin? Waktu masukin date of birth si infant kemarin, yang pangkunya siapa? Nggak apa-apa Kelly, sebenarnya IR itu juga nggak wajib sih. Yang penting receive ER aja. Oh ini ya, ini punya saya. Salah bentar. Iya, kalau nggak IR aman. Cuma kalau mau lebih aman lagi, biar nanti nggak ada respon simultaneous itu, kamu setelah ER, kemudian udah keluar PRR-nya boleh di-refresh pakai IR. Nggak usah, nggak perlu diganti ke HK, biarin aja. Oke. Nggak apa-apa, Tania, itu hanya pembacaan sistem aja. Kayak mau request info ke airlines-nya, jadi nggak apa-apa. Ntar ya, Justina nggak kelar-kelar. Tunggu. Oh, infonya yang pangku 2.1. Justin terakhir tadi lagi masukin entry apa Justin? Coba info. Soalnya di sini yang baru masuk VGML, bread sama fried rice. Terakhir kamu masukin apa? Bassinet, diapers. Terakhir kamu tadi entry-nya masukin requestan bayi itu apa? Bassinet apa diapers? Bassinet, oke. Coba ya aku masukin bassinet dari sini. Bentar. Diapers belum, oke. Coba aku masukin bassinetnya dulu. Di sini tadi kamu pilihnya si ibu kan? Justin. Nggak kedengeran ya suara saya. Oke. Di sini kan tadi kalau saya cek basinetnya nggak kelihatan nih. Berarti belum ke-save nih datanya. Nah, di sini saya coba masukin lagi ya punya Justin PNR-nya. Kan yang pangku itu infant kamu berapa bulan sih? 12 bulan. Tapi bulan September. Kayaknya kamu salah masukin tanggal lahir deh, Justin. Dari September ke Februari emang 12 bulan.
September 2021 ke Februari 2022 itu salah kamu tanggal nih. Makanya tadi ada untuk required infant-nya dibenerin maksudnya. Ini saya hapus dulu ya. Siapa Justin? SSR date of birth infant kamunya saya hapus dulu. Ini salah masukin tanggal lahir. Nggak sesuai sama umurnya. Umur infant kamu kan 12 bulan. Dari September ke sekarang aja jatuhnya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 5 bulan. Ini berarti kayak harus dihapus dulu. 3, terus this 4 change. Joshua, kamu harus IR dulu, India Romeo. Nanti Joshua aku cek ya. Bentar. Aku punya Justin dulu. Tunggu. Kayaknya itu ada, kamu ada salah di infantnya juga. Soalnya responnya di situ ada suruh cek infant. Iya, di IR dulu aja. Tapi otomatis tadi yang udah kamu masukin basinet sama diapersnya dia akan ke ignore. Saya hapus dulu ya, siapa? Justin. Saya masukin lagi 3 INFP. Slash. Masukin nama infantnya siapa? Nama infantnya susah banget. Bukan berangkat, Justin. Kalau infant pas kamu booking. Iya, bukan berangkat. Kamu kan tadi ngitungnya dari apa namanya insert untuk date of birth si anaknya, hitungnya sampai dia travel date kan. Kalau infant enggak, sampai dia booking tanggal lahirnya. Nih ya, coba saya udah benerin ke infantnya di coba ya, saya coba dulu. Kalau emang kendala di tadi date of birth-nya, saya udah iniin, saya coba dulu nih, bisa nggak? Karena Kelly beberapa itu ada yang agak apa namanya agak sensitif sama tanggal lahir karena kan kita ini nggak real ya jadi agak riweh untuk ngitung tanggal lahir. Kemungkinan ini punya Justin dia agak trouble. Nah di sini kan udah sukses di sini. Berarti tadi kendalanya dia Justin di infantnya salah. Kemungkinan hitungannya si Kelly itu sudah benar. Cuma kalau Justin di sini mungkin kendala dari sistemnya nggak ngedetect, nggak kebaca. Jadi makanya pas kita masukin date of birth tadi yang di awal dia nggak mau.
Oke, Justin udah aku benerin PNR-nya. Sekarang tinggal masukin diapers, boleh. Oke, sama-sama. Oh, udah bisa, Joshua. Oke, sip. Iya, karena kan ini kita agak ini ya, kalau infant itu memang dia agak sensitif untuk tanggal lahir. Jadinya kadang sistem ngebacanya suka nggak apa ya, nggak sinkron. Jadi kalau misalkan pas dia bacanya harus sesuai, kadang pas kita masukin SSR infantnya dia nanti suruh ngecek lagi date of birth-nya gitu. Kecuali kalau kita real kan kita pasti sesuaiin nih sama data si bayinya tanggal lahir gitu. Karena ini kan kita training, terus juga asal hitungnya, jadi sistem tuh ada yang sensitif, kita harus cek lebih detail, ada yang enggak gitu. Oke, sama-sama. Tadi siapa? Justin dimasukin diapersnya ya, Justin. Tinggal diapersnya masukin. Oke, sip. Di receive, Justin. Receive ER, terus kalau udah keluar di IR, India Romeo. Semua sip ya. Oke, siap. Kita masukin satu lagi nih requestan. Anaknya misalkan anaknya cedera, kakinya cedera terus dia mau request wheelchair, kursi roda. Tetap teman-teman ke trip summary, add to PNR lagi, cari SSR-nya di sini wheelchair, diklik wheelchair-nya. Nah, kemudian teman-teman ke bawah di situ ada wheelchair type, dipilih yang can walk upstairs. Anaknya nggak bisa jalan sampai tangga, cuma sampai tangga. Berarti nanti dia request kursi rodanya cuma sampai tangga. Kita klik yang ini yang paling atas. Segmennya pilih all segment. Traveler pilih anak pertama. Anak pertamanya teman-teman diklik 1. Kalau udah tinggal add to PNR lagi. Kemudian di close. Save data lagi ya. Selalu saya minta save data biar aman, biar nanti teman-teman nggak PR ngulang. Kita save data dulu. Kok Justin? Saya receive Justin. Area loading punya saya. Bentar ya, sebentar.
Oh, Marcelin, kalau misalkan paling bawah dari retrieve summary, oh, and retrieve itu sama aja kayak ER, Marcelin. Romeo, nih, sama aja. Tapi dia yang kita tinggal klik aja. Retrieve summary saya nggak bisa. Jadi and retrieve itu sama aja kayak ER. Oke, teman-teman, kita break dulu aja ya. Saya benerin dulu nih, saya mau nge-refresh sistem saya dulu. Kita break dulu kayak biasa sampai jam 1, nanti balik lagi jam 1, kita lanjut lagi materinya. Itu untuk yang tadi udah tambah-tambahin, jangan lupa di-save datanya, nanti kita otomatis sign in lagi, tarik lagi kode booking yang tadi. Oke, teman-teman, silakan di-break dulu sampai jam 1, nanti kita balik lagi. Terima kasih.